Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yosino Vitasari dengan NIM 1930106051 dari Tadris Biologi 4B. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan tentang organogenesis dan diferensiasi. Adapun ayat Al-Quran mengenai organogenesis dan diferensi. Ayat Al-Quran tentang organogenesis surah Al-Hajj ayat 5. Ayat Al-Quran tentang organogenesis surah Al-Hajj ayat 5 yang artinya, wahai manusia, jika kamu meragukan hari kebangkitan, maka sesungguhnya kami telah menjadikan kamu dari tanah, kemudian dari setetes mani, kemudian dari segumpal darah, kemudian dari segumpal daging yang sempurna kejadiannya dan yang tidak sempurna, agar kami menjelaskan kepada kamu, dan kamu tetapkan dalam rahim menurut kehendak kami sampai waktu yang sudah ditentukan. Kemudian kami keluarkan kamu sebagai bayi. Kemudian dengan bersangkut-angsur-angsur kami sampai kepada usia dewasa, dan di antara kamu ada yang diwafatkan, dan ada pula di antara kamu yang dikembalikan sampai usia sangat tua, sehingga dia tidak mengetahui lagi sesuatu yang telah diketahuinya. Dan kamu lihat bumi ini kering, kemudian apabila telah kami turunkan air hujan di atasnya, hiduplah bumi itu dan menjadi subur dan menumbuhkan berbagai jenis pasangan tumbuhan yang indah. Part 1 yaitu pendahuluan organogenesis, pengertian periode. Pengertian periode. Organogenesis adalah suatu proses pembentukan organ yang berasal dari 3 lapis germinal embrio yang telah terbentuk terlebih dahulu pada tahap gastrulasi. Organogenesis memiliki 2 periode atau 2 tahap, yaitu tahap pertama periode pertumbuhan antara transisi, tahap kedua periode pertumbuhan akhir periode. Selanjutnya morfogen. Morfogen adalah bahan yang menyediakan informasi fungsional dalam bentuk gradien konsentrasi di sepanjang suatu sumbu embrionik. Yang kedua, tubulasi. Terdapat 3 kegiatan utama yang berlangsung selama proses tubulasi, yaitu yang pertama bumbung neural, yang kedua bumbung epidermis, yang ketiga bumbung endodrem. Part yang ketiga yaitu pembentukan organ. Pembentukan organ-organ ada 3, yaitu ektodrem, mesodrem, dan endodrem. Ektodrem berkembang menjadi saraf, otak, sumsum tulang belakang, kulit indera, rambut, kuku, dan medula kelenjar adrenal. Mesodrem berkembang menjadi organ tubuh, kulit, dalam otot, tulang, pembuluh darah, ginjal, ureter, testis, ovarium, oviduk, uterus, dan sistem limfa. Endodrem berkembang menjadi faring, esofagus, lambung, usus, hati, pankreas, trakea, dan paru-paru. Selanjutnya part 4, selaput embrional. Selaput ekstra embrio merupakan beberapa selaput yang berasal dari embrio yang terletak di luar embrio dan bukan bagian dari embrio. Terdapat 4 macam selaput ekstra embrional, yakni amnion, kantung yolk, chorion, dan allantois. Yang pertama yaitu yolk. Ada gambar terdapat dalam yolk. Adapun gambar dari amnion. Adapun gambar dari allantois. Macam-macam diferensiasi. Diferensiasi adalah suatu proses yang menjadikan sel menerima fungsi biokimia dan morfologi khusus yang sebelumnya tidak ada, dan juga merupakan proses yang dapat mengakibatkan sekumpulan sel menjadi berbeda-beda dalam struktur, fungsi, dan perilaku. Selanjutnya, proses diferensiasi menyebabkan sekelompok sel menjadi berbeda dalam struktur, fungsi, dan perilaku yang berlangsung pada waktu embrio. Selanjutnya, macam-macam diferensiasi. Yang pertama yaitu dimulai setelah fertilasi zigot dan berakhir setelah proses organogenesis. Zigot sudah mulai memiliki orientasi jadi jaringan apa, kutub animal akan jadi dorso anterior dan jadi eksodrem. Kutub vegetal akan jadi ventroposterior dan jadi endodrem. Selanjutnya, induksi. Induksi adalah proses ketika sebuah mediator kimia dilepaskan dari salah satu lapisan embrio memberikan pengaruh morfogenesis spesifik di bagian lain dengan menginduksi jalur khusus.
Selanjutnya tumbuh setelah ektodrem, endodrem, dan mesodrem membelah dan menjadi bakal organ. Selanjutnya akan tumbuh organ-organ. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.